Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Renungan kita pada malam hari dalam kebaktian keluarga bersama di lingkungan masing-masing. Diambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-38. Namun beberapa ayat ini saya hanya membacakan buat kita dua ayat firman Tuhan, yaitu ayat 31 dan ayat yang ke-32. Di bawah perikop kebenaran yang memerdekakan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dari teks ini berbicara tentang kebenaran yang memerdekakan. Jika kebenaran itu memerdekakan, maka apakah kebenaran itu hanya sebuah ungkapan yang difahami secara harafiah atau difahami secara figuratif? Nah, oleh karena itu pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau melihat sejenak tentang ungkapan kebenaran. Apakah itu harafiah atau figuratif? Kita lihat Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Ungkapan Tuhan Yesus kepada para rasul, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Dari tiga ungkapan ini, salah satunya adalah kebenaran. Yesus menyatakan diri sebagai kebenaran, dan itu berarti kebenaran yang memerdekakan kita bukan difahami secara harafiah, tetapi difahami secara figuratif. Bahwa ungkapan kebenaran itu adalah ditujukan kepada Yesus Kristus sebagai kebenaran itu sendiri, yang akan memerdekakan kita, yang akan membebaskan kita, melepaskan kita, meluputkan kita dari keadaan bahaya apapun. Sehingga gereja bernyanyi, "Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Tuhanlah pertolonganku, Tuhanlah gunung batuku." Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam pandangan ini, Bapak Ibu Saudara dan saya juga diajak untuk melihat ungkapan Paulus kepada orang-orang di Roma dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Paulus berbicara, "Dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan." Dengan demikian kita fahami bahwa kepada siapa kita percaya sehingga kita dibenarkan, kepada siapa kita mengaku sehingga kita diselamatkan, dialah Yesus Tuhan kita yang membenarkan kita dan juga yang menyelamatkan kita dari keadaan apapun. Walaupun di tengah-tengah keadaan COVID-19 yang memisahkan kita dari aktivitas ibadah kita seperti yang selama ini kita lakukan, tetapi tetaplah percaya, tetaplah yakini bahwa Kristus Tuhan yang adalah kebenaran itu akan menjaga kita, akan melindungi kita dari bahaya apapun. Maka Daud berkata dalam Mazmur pasal 23 ayat yang keempat, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku." Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita bersama-sama merenungkan teks ini dengan satu keyakinan, bahwa meskipun renungan kita ini singkat, tetapi membawa kekuatan buat Bapak, Ibu, Saudara dan saya, bahwa dialah yang menyelamatkan kita, dialah yang membebaskan kita, dialah yang meluputkan kita dari bahaya apapun. Karena dia kebenaran, maka ayat 31 berkata, "Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Ayat ini menuntun kita melihat Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Bahwa barang siapa tinggal di dalam firman-Ku dan firman-Ku tinggal di dalamnya, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.